Digital, Digitally Yours. Oke, halo netizen, kembali lagi. Kalau tadi sudah ikut di yang pertama tentang why-nya, di yang kedua tentang kunci penolong dan menjadi dampaknya, di yang ketiga saya akan cerita sedikit gimana sih Evelyn bisa menjadi seorang CEO-nya IT back office ya. IT back office itu dalam kelasnya kita, range harganya itu teman-teman produknya itu 300 sampai sekian M. Nah, kok bisa ya seorang perempuan gitu ya? Nah, ini akan saya ceritakan hari ini. Kembali lagi, jangan lupa dengan cemilan-cemilan santainya. Kembali lagi, kalau ada yang mau dicatat, ini beberapa poin pentingnya. Dalam kita bicara tentang perjalanan bisnis digital terutama, ini karena memang bisnisnya saya yang sebetulnya nih buat teman-teman perempuan yang pengen berbisnis ini vital banget ya. Catat ya, ini vital banget. Maksudnya gimana nih vital banget? Tapi tenang, kalau perempuan itu paling males yang namanya susu, betul? Ya, jadi walaupun vital ini gampang banget. Maksudnya gimana? Nah, kita bicara tentang bisnis, dasarnya itu adalah jual dan beli ya teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun, Vinizen dimanapun yang hadir hari ini dan berpikir pengen jadi pengusaha, jangan lupa ini catat ya, saya mau bicara yang penting sekali gitu. Nah, yang pertama itu adalah jual dan beli ya. Mau teman-teman lagi Vinizen ini lagi kuliah, mau Vinizen ini mungkin lagi sekolah, mau Vinizen ini lagi di rumah tangga, mau Vinizen ini mungkin nggak tahu mau ngapain, dasarnya itu jual dan beli. Sementara kalau mau jual produk kita atau mau jual produk orang lain, perbedaannya di digital itu apa? Kalau dulu jual beli, hai Vinizen, saya mau jual, saya kirim barang, terima uang. Nah, di dunia digital yang ini, hai, saya mau kirim barang, langsung dikirim. Nah, sebetulnya basic fundamental yang kita bicarakan tersebut itu adalah transaksi masa kini yang sebetulnya banget. Perbedaannya di mana? Di teknologi yang lebih cepat. Nah, itu kurang lebih salah satu yang saya kerjakan. Jadi nggak tentu yang namanya bisnis itu ya, kembali lagi, bisnis itu bukan susah, yang penting dia ada. Nah, buat hari ini buat Vinizen yang nonton dan pengen mulai berusaha, pengen mulai berwirausaha, ya jangan lupa basicnya ini. Intinya kita cuma dua, jual dan beli. Kali ini di teknologi ya harus beli. Kita bisa jadi dropship misalnya, kita bisa jadi reseller misalnya. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan hanya dari rumah saja. Jadi waktu menjadi seorang wanita, kita adalah seorang penolong, posisi awal kita bisa mulai dari hal tersebut. Ya, kalau mau jual produk kita, maka jualah produk kita. Jika tidak mau jual produk kita, jadilah reseller atau jadilah dropshipper. Berikutnya, jangan lupa selalu ada peluang dan kesempatan untuk memiliki produk kita sendiri. Ya, mungkin ini tips yang sederhana dari saya. Yang pertama tadi ya, jangan lupa nonton sesi pertama, jangan lupa nonton sesi kedua, dan yang ketiga adalah mulailah sekarang menjadi contoh untuk teman-teman sekitar kita. Thank you. Oke, halo Vinizen, kembali lagi sama saya Evelyn, yang percaya everyone is CEO. Paling seneng kalau disuruh cerita ya, karena dari kecil katanya ya kata nenek saya gitu ya, dari kecil itu saya nggak disuruh ngomong terus gitu ya. Jadi kalau sekarang disuruh cerita tentang perjalanan, basically sebetulnya teman-teman bisa cari sih di Google tentang saya Visnu Evelyn gitu ya. Jadi ada ceritanya di baliknya. Tapi katanya nggak afdol nih kalau nggak denger ceritanya langsung gitu kan. Pengen dong ceritanya langsung. Wah, kayaknya kalau dijadiin film, ini film 2 jam ya, siapa tahu nanti jadi top hit gitu ya, yang lagi terkenal banget sekarang gitu ya. Amin aja ya, doain ya, jangan lupa teman-teman subscribe dan jangan lupa juga tulis di komen ya kalau teman-teman mau bertanya. Nah, sedikit cerita tentang perjalanan saya itu tahun 2008. Saya itu senang banget sama dunia IT. Ya, hari itu tahun 2005 kebetulan orang tua saya itu milik satu perusahaan, punya satu perusahaan gitu ya, saya nggak sebut nama gitu ya, jadi viral gitu ya. Nah, dia tuh cari orang IT itu susahnya luar biasa, apalagi perempuan ya mungkin ya. Hari itu sih nggak ada klasifikasi harus laki atau perempuan, dia hanya berawalnya memang adalah perusahaan ini harus ada IT-nya. Karena dari masa tahun 2005, ayah saya itu udah visioner banget, suatu hari itu digital bakal mimpin dunia. Tapi digital yang mana? Kita tahu ya, back to 2005 itu susah banget dapat artikel semudah kayak hari ini ya. Kita tinggal searching aja gitu, semua ada gitu kan. Nah, jadi firstnya dari sana orang tua saya tuh cari programmer tuh susah banget, sampai puluhan programmer dibilangin gak ngerti-ngerti dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya hari itu saya diberikan satu komputer build up. Nah, diberikan satu komputer build up yang bentuknya masih hitam putih teman-teman hari itu. Bayang ya, hitam putih suruh bikin program gitu ya. Tapi ya hari itu yang pertama kali saya jajaki, karena kebetulan saya lihat benda itu benda aneh. Yang kedua, benda itu benda mahal, jadi penasaran gitu ya, curious. Itu benda mahal tuh bisa
ngapain sih gitu. Nah, dimulailah dari rasa penasaran bagaimana itu bisa ngapain dan ingin bantu orang tua untuk gimana ya bisa bikinin sistem buat orang tua gitu hari itu. Nah, dimulailah di sana. Jadi tahun 2008 saya bangun landmark.com, mungkin kalau teman-teman lihat di websitenya, ada juga kelihatan kok di salah satu website kalau mau ngecek domain itu sudah terregister dari tahun 2008. Dimulai dari sana saya bangun usaha orang tua, kepercayaan diri saya meningkat. Ya karena akhirnya usaha orang tua bisa terbantu dari hasil programnya saya. Nah karena usaha orang tua sudah terbantu dari program, kenapa sih nggak jual keluar untuk orang lain terbantu juga dari hasil program yang sudah dibuat tersebut. Nah disitulah saya memulai usahanya dari landmark.com itu sendiri yang hari ini bergerak dan mulai naik level menjadi PT di tahun 2018. Tagline-nya yang sama, everyone is CEO. Thank you. Oke, halo Finishing semuanya, kembali lagi ya. Kita bicara santai. Nah, hari ini saya mau share sedikit tentang tips menjadi entrepreneur ya. Kalau tadi kita udah bicara tentang dampak, kita udah bicara tentang latar belakang saya sedikit gitu ya. Jangan lupa nonton sesi sebelumnya ya. Nah, hari ini mau share sedikit tentang 3P, 3S. Di mana di 3P ini adalah Purpose, Progress, and People. Dan di 3S ini adalah Scale, Structure, dan Strategi. Ya, bisnis ini tidak keluar dari dua ranah ini ya teman-teman. Kirinya di 3P dan kanannya itu di 3S. Ya, saya ulangi, 3P-nya di sini adalah Purpose, Progress, and People. Di 3S-nya di sini adalah Scale, Structure, dan Strategi. Nah, bicara tentang 3P dan 3S-nya ini, kalau kita bicara tentang teori, itu buat teman-teman yang ikut perkuliahan aja. Nah, khusus di sesi hari ini untuk para Minizen gitu ya, aku share lebih ke arah storyku bagaimana membangun 3P dan 3S ini. Ya, waktu pertama kali bisnis itu dimulai tahun 2008, imajinasi saya adalah, terus terang saya berimajinasi sama Pak Bill Gates. Ya, dimana dia bilang, di semua layar harus bentuknya Windows. Ya, Windows itu kan jendela. Dan semua orang itu bisa melihat keluar, bisa melihat dunia itu melalui jendelanya Windows. Karena dia buat sebuah operating system. Nah, di saat yang bersamaan hari itu, karena saya melihat luar biasanya Windows, kebayang ya, kalau nonton di sesi sebelumnya pasti tahu, sebelumnya saya dapat komputer build up yang bentuknya hanya hitam dan putih. Yang tiba-tiba lahirlah Windows yang keren, tinggal klik-klik sangat mudah. Dan di generasi keduanya, saya melihat ada proses yang namanya internet. Jadi kalau teman-teman pernah dengar suara ini, ya teman-teman tahu kan dulu itu titik-titik gitu kan, setiap kali mau connect tuh harus lewat situ. Nah dari situ akhirnya imajinasi saya mulai berkembang bahwa suatu hari yang seperti ini itu akan dengan mudah diakses orang, itu akan menjadi sangat sebuah solusi ya. Jadi dari hasil yang tadi bentuk niat dengan suaranya, imajinasi saya mulai berkembang. Itulah suatu hari akan menjadi solusi semua orang, dimanapun kapanpun mereka bisa melihat jendelanya. Ya, dalam konteks ini, Windows sudah diambil sama Pak Bill Gates. Jadi bagian saya apa? Bagian saya di dunia digital. Bagian saya di back office. Bagian saya ini membantu di tools usaha-usahanya. Jadi waktu kita bicara tentang cerita tahun 2008, disitulah titik awal imajinasi saya mulai berkembang. Disitulah saya bangun bisnis saya. Karena bangun bisnis, pasti banyak kendala ya. Kembali lagi, pasti banyak kendala. Saya nggak bilang bangun bisnis itu mudah. Tapi saya juga nggak bilang bangun bisnis itu nggak bisa. Bisnis itu memang susah, tapi bisa. Ya, bisnis itu memang tidak mudah, tapi tersedia. Ini juga poin penting ya teman-teman. Jadi tahun 2008 saya bertekad saya mau bikin sebuah tools di mana para pengusaha bisa pakai tools saya karena pengalaman saya yang menggunakan sistemnya oleh orang tua saya. Dan dari situ saya berpikir sistem saya harusnya berbentuk web ya, harusnya berbentuk sebuah internet yang dimana orang bisa akses di mana dan kapan aja. Dan hari itu masih punya satu impian tambahan, yaitu ini harus bisa diakses sama orang yang memiliki handphone. Ya karena kebayang dulu waktu di zaman 2008 kita mau beli komputer build up, kita mau beli server itu mahalnya luar biasa. Kita sebagai pengusaha awal gimana bisa beli alat-alat tersebut? Pastinya nggak bisa. Sampai akhirnya 2018 mobile itu boom. Ya semua orang bisa akses, bisa dapat handphone dengan harga mudah. Internet khususnya di Indonesia pun sudah naik menjadi level 5G. Akhirnya mereka bisa menggunakan produk-produk kita dengan lebih baik dan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, pure story-nya seperti itu, tapi di baliknya ada satu. Waktu saya bicara juga tentang IT tahun 2010, saya dapat sebuah masalah. Sebuah masalah tentang saya tidak mengerti mengenai bisnis, saya tidak mengerti mengenai ilustrasi keuangan, banyak hal yang juga saya tidak mengerti mengenai legal.
Nah, jadi buat teman-teman yang juga berpikiran nih suatu hari pengen punya usaha, jangan lupa juga 4 hal ini menjadi pilar ya. Yang pertama digital udah pasti, yang kedua itu adalah tentang bisnisnya, yang ketiga yang pasti tentang keuangannya, dan yang keempat adalah tentang legal, yang jauh daripada naturalnya ya. Naturalnya tidak saya bahas hari ini karena sudah ada di sesi-sesi sebelumnya. Nah, jadi tahun 2010 ya kembali lagi banyak jalan menuju titik-titik tahu lah ya, gambarnya di sini mungkin. Nah, tahun 2010 karena saya tahu digital aja nggak cukup, IT aja nggak cukup, saya dapat beasiswa untuk sekolah ke China ya. Dan saat sekolah di China, saya bersyukur banget saya bisa kerja di salah satu subdivision di perusahaan yang paling terkenal. Teman-teman pasti tahu depannya A titik-titik gitu ya, di mana CEO-nya itu J titik-titik gitu kan. Nah, bersyukur banget saya bisa kerja di sana. Mungkin kurang lebih sekilas seperti itu perjalanan saya, tapi itu adalah cerita tentang saya. Bagaimana ceritanya dengan kamu? Jangan lupa ya, subscribe dan keep share dan keep comment. Ya, sama saya Evelyn yang percaya everyone is you, include you. T-Talk Digital Yours.